Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari studio Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan seperti biasa setiap malam Jumat kita akan membahas beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan materi-materi kristologi. Dan kebetulan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, dan insya Allah ini akan bisa menambah ilmu kita. Assalamualaikum Mas Valen. Waalaikumsalam Mas Edi. Ya. Baik, pada malam hari ini saudara-saudaraku, kita khusus ini mengundang Mas Valen, atau namanya siapa sekarang ini? Umar Al-Fariski. Perkenalkan ya, beliau ini sekarang bernama Umar Al-Farisi. Baik. Seperti kita ketahui ya, bahwasanya Bang Umar atau Ustadz Umar sekarang ini, panggil Ustadz ya? Belum ya? Belum. Jadi Bang Umar ini dulu Bang Valen. Ini sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk Islam, sudah bersahadat. Waktu itu yang mensyahadatkan Ustadz Menakem Ali ya. Beliau ini sudah mempelajari dengan mendalam ilmu kristologi, karena beliau ini dulu adalah seorang Kristen. Kemudian tidak puas di sana, loncat ke agama Yahudi ya. Dan setelah dalam pencarian ini akhirnya menemukan titik jawaban yang paling benar adalah menemukan Islam gitu ya. Bisa diceritakan secara singkat ini Mas, perjalanannya bisa memilih Islam itu bagaimana ini? Ya baik, terima kasih ya untuk kesempatan saya kembali hadir ya, dimana kita bisa berkumpul kembali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Edi Prayitno sama Gus Imron ya. Kita bisa dipersatukan di Geraha Mu'alaf. Oke, saya langsung ya, terkait bagaimana saya bisa hijrah ke Islam. Jadi awal mula saya dulu seorang Kristen, Pak Edi. Saya Kristen, dididik sama orang tua dengan perspektif Kristen. Jadi dari lahir aku udah Kristen, sampai besar pun dididik secara Kristen. Tetapi Kristennya pada waktu itu misalnya kayak begini nih, kalau ada istilah kan Kristen rutinitas, nah kayak gitu. Kalau minggu ya kita ibadah, terus habis itu dengerin khotbah dari pendeta, ya seperti itu. Khotbahnya Tuhan Yesus itu Tuhan, Allah, dan Juru Selamat, nah kayak gitu-gitu. Nah itu terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Dan pada akhirnya dulu masih ada Facebook. Nah, di media sosial Facebook itu aku ngelihat gitu loh, di beranda itu ada kayak semacam debat lintas iman, agama, nah kayak gitu-gitu. Nah di situ ada dari kalangan non Kristen itu bilang kayak begini, Tuhannya orang Kristen itu 3, katanya kayak gitu. Terus hati saya sebagai seorang Kristen berontak. Kenapa? Karena dulu aku diajari sama pendeta itu kan ngasih khotbah, Tuhan kita itu satu, Tuhan itu esa kan itu. Terus tiba-tiba ada kalangan non Kristen ketika dalam tanda kutip berdialog itu bilang Tuhan saya 3, nah kayak gitu. Dan akhirnya dari situ saya mencoba untuk bertanya kepada pendeta, benar nggak sih kalau Tuhan kita itu 3? Terus pendeta bilang, oh enggak. Nah dari jawaban itu saya kurang puas, Pak Edi. Saya kurang puas, akhirnya saya belajar. Saya mencari tahu kenapa kok sampai dari kalangan non-Kristen ini bilang Tuhan saya 3 kan gitu. Nah usut punya usut, saya cari dan saya belajar, akhirnya ketemu dengan satu pengajaran dalam tanda kutip Trinitas. Nah di situ saya pelajari mulai dari sisi historis bapak-bapak gereja, di mana di situ dulu ada seorang bapak gereja yang namanya Tertullian ngajarin terkait dengan konsep yang dikenal sebagai tres personae una substantia discreti non separati. Nah di situ saya pelajari ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan juga ada Allah Roh Kudus. Jadi pengajaran Trinitas itu Allah yang esa dengan 3 pribadi. Nah ketiga pribadi itu Allah semua, Pak Edi. Nah akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kenapa mereka kok sampai bilang seperti itu? Nah di saat itulah
saya akhirnya meninggalkan Trinitas. Tapi saya masih Kristen, Pak Edi. Nah, saya masih Kristen, tapi saya nggak ikut debat. Seiring berjalannya waktu, saya buka Facebook lagi, ketemu lagi sama Ustadz Mena Kemali dulu, masih debat di Facebook. Nah, di situ bilangnya begini ya, membahas tentang apa dulu ya, Kota Mekah, gitu. Nah, di situ saya sempat berdialog tapi di Facebook sama Ustadz Mena Kemali itu. Nah, di situ saya mulai belajar lagi gitu loh. Saya meninggalkan Trinitas, tapi saya masuk ke Mesianik, Pak Edi. Ke Mesianik Jew yang Judaism di bawah pimpinan Ishak Safira dan Italki. Nah, saya dari Kristen belajar ke Mesianik. Di Mesianik yang saya pelajari itu tidak mengenal, tidak mengimani konsep Trinitas. Nah, seiring berjalannya waktu, ada satu yang janggal menurut pribadi saya ya, terkait dengan tokoh sentral mereka, yaitu Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani Yesua, Pak Edi. Nah, Yesua itu dalam perspektifnya umat Kristen, dia Raja Mesias, keturunan dari Yehuda. Sementara yang membuat aku berpikir ulang, jika Yesus itu Raja Mesias dan dia dari suku Yehuda, kenapa Yesus kok menjadi imam besar? Bahasa Ibrani Kohen Hagadol. Sementara Kohen itu udah diajarkan kepada bangsa Israel melalui Moshe Rabbeinu harus dari klan Levi, dari suku Levi. Nah, tetapi di dalam New Testament di situ dinarasikan bahwa Yesus itu sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, sementara peraturan Melkisedek nggak ada yang tahu peraturannya kayak gimana kan gitu, Pak Edi. Nah, di situ membuat saya menjadi confused, menjadi kayak aduh, ini kok kayak gini gitu, Pak Edi. Nah, di situ akhirnya saya udahlah, saya tinggalin kan gitu. Karena finalnya kalau Yesus itu sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, berarti untuk goyim dong kan gitu. Sementara aturan di dalam Jewish, di dalam Judaism, di mana-mana Kohen, Kohanim, Kohen Hagadol itu mutlak dari suku Levi. Nah, dari Kristen Mesianik akhirnya saya convert ke Judaism. Nah, di Judaism juga gitu. Saya belajar mulai dari Torah, terus habis gitu Nevi'im, Ketuvim, sampai dalam narasi Torah Sebalpeh. Itu saya belajar. Ada satu ketika ada pertanyaan, Pak Edi, dari kalangan luar. Pertanyaan itu bunyinya kayak begini. Para rabi ditanya, what do you think about Muslim, kan gitu. Apakah apa yang kamu pikirkan tentang satu religion yang bernama Islam, kan kayak gitu, Pak Edi. Mereka menjawab, Islam itu adalah salah satu religion yang begitu beautiful. Islam adalah salah satu agama yang indah. Dan Islam mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna. Nah, saya berpikir, kenapa saya nggak ke Islam, kan gitu, Pak Edi. Kalau memang kalangan mereka mengimani bahwa Islam itu indah. Jadi dari pertanyaan itu membuat saya berpikir. Terus ada yang nanya lagi, apakah Islam berhak atas yang namanya olam haba? Olam haba itu kalau dalam bahasa kita surga gitu, Pak Edi. Nah, mereka menjawab, Islam itu berhak atas yang namanya surga atau olam haba. Ya, jadi ketika ada satu pertanyaan itu, Pak Edi, saya berpikir, mindset saya berpikir, saya merenung. Jika mereka mengatakan bahwa Islam itu salah satu agama yang sempurna, dalam tanda kutip mengajarkan satu konsep monoteistik, terus Islam berhak atas yang namanya olam haba. Nah, dari situ saya berpikir, jika para praktisi Judaism dalam tanda kutip, para rabi berkata seperti itu, akhirnya aku berpikir ulang, Pak Edi. Aku berpikir ulang dan aku mempelajari terkait salah satu religion, yaitu Islam. Kurang lebih aku belajar kurang lebih sekitar 6-7 tahun. Di Yahudi itu? Enggak, di Islamnya. Tapi aku masih Jewish, masih Judaism. Selama 7 tahun itu belajar Islam juga. Jadi sewaktu convert itu aku mempelajari satu sisi Judaism dan satu sisi Islam. Dan aku sempat berkonsultasi dengan salah satu rabi, yaitu Rabi Ben Abramson. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari beliau.
Nah, akhirnya aku berpikir, merenung. Jika mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah salah satu religion yang begitu beautiful, yang mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna, kenapa aku kok nggak ke Islam gitu loh? Nah, masalahnya di situ. Nah, akhirnya aku belajar tentang Islam, perlahan-perlahan. Dan akhirnya aku menemukan satu ayat di mana surah pertama kali yang turun itu Iqra, Pak Edi. Dan itu aku pelajari. Ada something yang cukup menarik. Kenapa kok surah yang pertama kali turun itu adalah Iqra, kan gitu? Yeah. Iqra itu kan kalau dalam perspektif Islam itu kita disuruh belajar baca. Kan gitu. Nah, apalagi Iqra itu kan kalau basicnya kan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Nah, dari situ saya ngambil mindset standar saya. Islam diajarkan dengan begitu gamblang. Artinya begini, kita diajarkan pertama kali konsep basic. Kita disuruh baca, kita disuruh mengerti huruf per huruf. Nah, di situ saya mulai belajar tuh di situ. Dan menemukan satu hidayah yang berangkat dari pemahaman saya ketika saya mempelajari mulai dari Kristen, Mesianik, Judaism, dan akhirnya ke Islam. Nah, kayak gitu Pak Edi, kurang lebih. Ya. Atau gini, waktu jenengan masih di Kristen itu dulu di Yahudi sudah 7 tahun ya? Yang sampai sebelum mu'alaf itu? Sebelum ya, kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Mu'alafnya tanggal berapa kemarin? Tanggal 10. Bulan 10 tahun 2022. Oh, barusan kemarin ya? Baru, ya sekarang 23, belum 1 tahun berarti ya? Belum. Masya Allah. Jadi mungkin bisa diceritakan ini, kalau kita melihat, saya dulu juga mu'alaf, kita juga merasakan hal yang sama. Sebetulnya ya. Jadi ada kebimbangan. Biasanya kita menemukan kebimbangan di situ. Karena apa? Karena banyak sekali sebetulnya ayat-ayat di dalam Alkitab itu kan kita temukan sebetulnya Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah Bapa ya. Hanya ada Tuhan, itu pun hanya terjemahan dari bahasa Yunani Kurios itu kan ya. Antara Tuhan atau Tuhan itu pun masih jadi pertentangan, polemik. Kemudian sosok Yesus sendiri itu kan masih kita pertanyakan ya. Jadi kalau menurut jenengan ini sosok Yesus itu seperti apa sebetulnya? Manusiawikah 100% atau Tuhankah 100% sehingga jenengan bisa menyimpulkan oh ternyata ini bukan Tuhan ini? Oke, itu pertanyaan bagus Pak Edi. Jadi kalau saya ngelihat salah satu tokoh sentral yang ada dalam New Testament, Yesus ya. Dalam terjemahan itu Yesus, kalau bahasa aslinya Yesua. Saya melihat Yesua atau Yesus dalam perspektif PB ya. Dia orang Jewish. Orang Jewish. Kalau saya membaca PB dalam mindset Hebrew, dia itu sama seperti Musa gitu loh. Musa juga pernah dipanggil Allah kan gitu. Yesus juga pernah dipanggil Allah. Tetapi kita harus tahu konsep Allah atau Eloah atau Elohim di dalam perspektif Hebrew berbeda dengan perspektif Helenistik. Karena kekristenan sekarang itu dia lebih ke mindset Helenis. Karena kenapa begitu? Karena di era Bait Suci kedua itu kan tahu sendiri Pak Edi, bagaimana bangsa Israel dijajah dengan narasi-narasi yang cukup Helenis. Terus belum lagi berangkat dari pengajaran Bapak Gereja gitu. Jadi kadang mereka nggak ngerti konsep Allah atau Eloah, Elohim di dalam mindsetnya orang Jewish, mereka nggak ngerti gitu. Makanya Rabbi Tovia Singer seringkali bilang umat Kristen itu dalam masalah besar, the big problem. Nah, masalah besarnya apa? Mereka nggak ngerti, nggak bisa baca kan gitu. Nah, Yesus itu sebenarnya sama seperti Musa, sama-sama disebut Allah kan gitu. Bedanya di PB yang nyebut Yesus Allah itu Thomas, bukan Tuhan Allah Israel sendiri. Kalau di PL itu Tuhan Allah Israel sendiri yang nyebut Musa sebagai Allah gitu.
Nah, mindset Allah di dalam perspektif Jewish itu hakim. Iya. Itu nggak selalu tertuju kepada Tuhan. Sang pencipta ya. Bukan. Itu kebanyakan tertuju kepada manusia, orang terpandang, nah kayak gitu. Pemimpin ya, Iya. yang berkuasa gitu ya. Terus bisa juga menjadi hakim. Makanya kalau saya ngelihat Yesus dalam perspektif Hebrew, ketika saya membaca PB, ya dia sebagai manusia gitu. Sebagai manusia yang sama seperti Musa kan gitu. Sama-sama dipanggil Allah dalam tanda kutip hakim kan gitu. Berbeda dengan perspektif para bapak gereja. Nah, bapak gereja ini merepresentasikan Yesus seperti yang kita dengar sekarang, kayak sering didebat gitu kan. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, kan kayak gitu. Dan narasi seperti itu berangkat dari itu, Pak Edi. Ada satu presbiter ya, namanya Arius. Presbiter ini imam. Nah, Arius ini diundang oleh patriark di Alexandria berkhotbah di gereja Alexandria. Nah, ketika Arius berkhotbah, dia ngeluarin frasa, ada satu masa di mana putra Allah pernah nggak ada. Nah, frasa itu membuat goncang iman umat Kristen di Alexandria. Muncul polemik, Pak Edi. Polemik, akhirnya muncul yang namanya Dewan Okumene. Yeah. Nah, Dewan Okumene gayung bersambut, ada Kaisar Konstantin, dibuatlah konsili Nisea. Dari konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, sampai ke konsili Kalsedon. Yesus dinarasikan sebagai hypostatic union, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, kayak gitu, Pak Edi. Berarti waktu saya masih ingat sebetulnya ya kawan-kawan. Jadi saya dulu masih melihat Mas Valen, dulu namanya Mas Valen itu sering debat dengan orang Muslim juga. Bahkan terakhir di awal tahun 2021 kemarin ya, 22 kemarin masih aktif debat melawan teman-teman Islam. Dan ternyata beliau mengambil langkah yang ya boleh dibilang ini langkah yang paling tepat ya. Dan ingat ya, para mu'alaf itu biasanya mengambil keputusan bukan karena alasan-alasan yang tidak masuk akal ya, tetapi karena memang murni pengkaji ya, mengkaji kitab-kitab dan memperdalam kitabnya. Tadi sudah dibahas bahwa biasanya orang-orang Kristen selalu dihadapkan pada sosok yang namanya Yesus. Apakah Yesus itu sebagai Allah atau Tuhan yang wajib disembah atau hanya sebagai Rasul ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Yesus juga melaksanakan kewajiban atau syariat-syariatnya Nabi Musa. Yesus melakukan ibadah, Yesus menjadi rabi, Yesus juga membaca kitab di sinagog, Yesus juga berpuasa, 40 hari itu puasanya orang Yahudi ya, sampai hari ini. Yesus juga disunat dan seterusnya, banyak ajaran hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu dilaksanakan oleh Yesus. Nah, ini ada yang menarik, Mas. Jadi kapan hari ada pendapat bahwa apa benar sih Yesus itu pernah menikah gitu. Ini sempat rame ya kemarin ya. Ini kita diskusi bebas saja, kita tidak mau menghakimi atau menjudge ya, atau menuduh, tidak. Ini saya murni ingin pendapat dari orang mantan Kristen yang masuk ke Yahudi dan sekarang masuk Islam. Kalau Yesus itu sudah berdiri di depan imam-imam, menjadi rabi dan sebagainya, itu berarti beliau adalah sosok kayaknya harus sudah menikah ya. Kalau sudah menjadi seorang rabi, mungkin Mas Umar bisa ceritakan itu. Gimana itu? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Karena aku juga ngelihat sendiri, Pak Edi ya. Terjadi polemik terkait dengan apakah Yesus itu menikah. Sebenarnya pertanyaannya bagus ya kan. Kalau kita ngelihat dalam perspektif Jewish, seorang rabi itu harus mematuhi yang namanya mitzvot. Mitzvah itu harus patuh dia. Ada perintah di 200 perintah yang ke 600. Itu nanti ada lagi ya? Ada lagi, Pak. Ada yang 613 mitzvot yang terdiri dari mispatim, kuhim dan eidot. Ada lagi nanti mitzvah segala macam ada. Perintah untuk menikah
itu perintah yang ke-213. Bukan di 613 mitzvotnya. Beda lagi. Iya, urutannya 200 ya. Itu perintah positif. Nah, di situ diharuskan Harus menikah ya? harus menikah. Seorang rabi. Kecuali dia dalam tanda kutip nazir. Nazir itu apa? Nazir itu kan ada cerita di Bible. Simpson yang rambutnya panjang tuh nggak boleh kena potong. Ya. Terus belum boleh untuk nikah. Kecuali dia nazir kan gitu. Sementara di dalam PB Yesus itu kan disebut sebagai rabi. Di mana-mana rabi itu harus mematuhi yang namanya perintah mitzvah itu harus. Dan kalau umat Kristen mau menerima atau tidak itu kan urusan mereka, Pak. Yeah. Tetapi kalau kita menjelaskan dalam perspektif Judaism, seorang rabi jadi harus menikah. Gitu. Karena dia mengikuti semua perintah yang diajarkan ketika Torah Baruk Sinai itu diajarkan. Kan ada itu tertulis dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot 1 ayat 1. Mose kibel Torah misine umsara Yesua lisikenim. Musa menerima Torah dari sini diberikan kepada Yosua bin Nun diberikan kepada Sekenim orang bijak diberikan kepada para nabi atau neviim. Dari para nabi itu diberikan kepada Knesset Hagedola atau majelis besar, dan itu turun temurun sampai sekarang. Makanya mau nggak mau yang namanya rabi harus menikah. Itu perintah. Ada di perintah 213. Oh gitu ya. Berarti kalau belum menikah itu dia tidak boleh di depan di peribadatan di sinagog maju ke depan membaca gulungan kitab, itu tidak boleh kalau bukan rabi ya. Ya, harus rabi. Harus rabi. Padahal rabi. Yesus rabi. Di dalam Alkitab sering diceritakan Yesus membaca gulungan kitab di rabi. Tempat ibadah orang Yahudi waktu itu. Berarti beliau waktu itu posisinya sebagai rabi. Dan seorang rabi harus menikah. Harus. Sekarang gini, seandainya kalau rabi dia melanggar kan nggak boleh juga kan Pak Edi. Yang namanya rabi itu kan dia harus mematuhi. Baik itu 613 mitzvot yang terdiri dari mispatim, hukim, maidot, itu harus dia patuhi karena dia seorang rabi gitu. Dan itu diajarkan turun temurun. Kecuali maaf alat vital nggak bisa kayak gitu-gitu, nggak bisa bereproduksi. Nah itu beda lagi. Tapi kalau selagi bisa, ya diharuskan untuk menikah, itu mitzvot. Ya, berarti apakah ada sih kita temukan ayatnya di kitab Injil? Padahal kan tidak disebutkan Yesus pernah menikah. Di Perjanjian Baru? Iya. Ada, tapi saya cuma membaca ya. Ada di dalam Wahyu 19 ayat 7, 8, dan 9. Ini saya baca aja ya, bentar. Atau dibuka ayat kitabnya? Sambil saya baca. So, buka ya. Nah, dibuka ya. Jadi saya cuma membaca aja. Jadi di dalam Wahyu 19 ayat 7, 8, dan 9 bunyinya demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu tanda koma. Di ayat ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi di situ Pak Edi, ada satu prosesi terkait dengan perkawinan anak domba. Nah kalau kita dulu sebagai umat Kristen nggak ada lagi anak domba itu Yesus. Yeah. Nah, masalah di situ kawinnya mau secara metafor di sorga. Di sorga secara metafor atau apapun kita nggak berhak menafsirkan kan gitu Pak Edi. Jadi kita cuma baca aja ya. Jadi ada prosesi perjamuan kawin anak domba di sorga. Tapi nah, itu kalau dulu waktu kita Kristen ya. Iya.
itu selalu ditafsirkan bahwa itu adalah nubuatan akan datang. Jadi sepertinya karena di dalam umat Kristen tuh diibaratkan semua jemaatnya itu kan mempelai, menyambut mempelai. Ya kita jadi semua jemaatnya ini perempuan semua, mempelainya itu Tuhan itu laki-lakinya satu gitu ya. Berarti nanti akhirnya ada pernikahan dengan anak domba dengan itu kan tafsir mereka seperti itu ya. Apakah itu terjadi beneran atau hanya metafora? Itu memang tanda tanya besar sampai hari ini. Itu bagaimana itu, Mas? Kalau masalah itu biarkan biar mereka sendiri yang menafsir. Kita tidak berhak ya. Kita tidak berhak. Karena kalau kita cuma ngebaca, dan yang menariknya yang mempertunangkan itu ada di mana ya? Di 2 Korintus 11 itu. Ternyata Rasul Paulus juga mempertunangkan. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Begini bunyinya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Apa ini artinya nih? Jadi Paulus mempertunangkan. Kan Paulus, gitu. 2 Korintus 11 ini kan tulisan Paulus, Pak. Iya, betul. Di mana Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Iya. Jadi sebab aku cemburu, aku di situ pasti Paulus. Cemburu ilahi kepada kamu dengan cemburu sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita kan dulu waktu jadi Kristen kan mempelai Kristus, Pak. Digambarkan apa ini kalimatnya juga metafora atau gimana ya? Itu biarkan mereka. Biar mereka yang menilai ya. Tapi yang jelas waktu kita masih Kristen ini selalu dikatakan bahwa para jemaat itulah perawan sucinya. Iya. Kemudian Kristus itu sang laki-laki. Iya. Tetapi yang jelas ayat-ayat pernikahan seperti ini memang banyak kita temukan ya. Seperti perjamuan di Kana ya. Waktu Yesus ibunya bingung waktu apa itu ada pernikahan perkawinan, kemudian merubah air habis. jadi anggur. Nah, itu biasanya kalau hanya seorang tamu, kalau ada hal yang kekurangan, pasti tidak seheboh itu. Kecuali kalau itu tuan rumah. Tuan rumahnya kehabisan. Apakah waktu itu ini sebetulnya kisahnya Yesus waktu itu mau menikah atau tidak? Itu kita tidak tahu karena di ayatnya juga tidak dijelaskan secara pasti. Hanya meraba-raba sih ya. Tetapi pasti orang Kristen meyakini itu bukan pernikahan Yesus. Tetapi kita sebagai orang awam bisa melihat kok seheboh itu kisahnya gitu loh. Jadi dari beberapa contoh ini Mas ya. Jadi apakah kita akhirnya membuat kesimpulan Mas Umar, wah ternyata Yesus bukan Tuhan ini, karena membaca dari kitab-kitabnya seperti itu, kemudian okelah convert ke Yahudi saja. Kemudian setelah masuk Yahudi, bagaimana ini hasilnya? Ya, kalau dalam perspektif Jewish gini, kita tahu bahwa doktrin fundamental mereka kan Trinitas, Pak Edi. Kalau Yesus pun Allah, ya mau nggak mau, ya Allahnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kan gitu. Seperti yang digambarkan dalam relief ortodoks, semacam kayak jejer 3 kan gitu. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu loh. Jadi itu udah nggak masuk dalam logika kita gitu. Contoh kayak begini, kalau aku besok meninggal, kalau aku dalam keadaan Kristen mengimani Trinitas, nah aku di surga ketemu siapa kan gitu. Aku bingungnya di situ Pak Edi. Apakah aku ketemu Bapa, atau ketemu Putra, atau ketemu Roh Kudus? Masalahnya dalam Scutum Fide, itu kan perisai Trinitas tuh, Scutum Fide. Ada satu pengajaran, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, namun substansinya Allah kan gitu. Jadi ada 3 pribadi Allah di dalam satu kesatuan. Makanya di situ aku berpikir, ini yang benar yang mana ya? Kalau Allah Esa ya cuma satu kan gitu.
Kenapa kok mesti ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kan gitu. Dan ketika aku mempelajari, banyak yang menentang terkait dengan doktrin fundamental mereka gitu loh. Bahkan kalau kita ngelihat di YouTube Pak Edi, kan sering tuh ribut oneness sama Trinitas. Nah kayak gitu. Kadang oneness bilang beli gorengan 3 ngaku 1. Nah, itu kan ada mereka bilang kayak begitu. Nah kayak gitu. Bahkan orang Oneness, si pendeta Joshua Tewu mengatakan penginjilan kalau mengusung Trinitas tidak laku katanya. Iya. Harus mengusung keesaan Tuhan. Akhirnya pertentangan orang Kristen antara Oneness dan Trinitas memang akhirnya tambah tidak bertemu itu. Padahal kitabnya sama ya. Iya. Dan setelah masuk Yahudi, apakah Mas Umar menemukan ternyata di Yahudi itu ada sosok Tuhan yang dicari waktu itu, gimana itu? Kalau dalam Judaism begini, Judaism juga Tuhannya satu, monoteistiknya juga kuat di situ. Tetapi yang membuat saya berpindah, kan kalau di Judaism itu kan convertnya lama Pak Edi, nggak bisa setahun 2 tahun. Tidak seperti masuk Islam bersahadat langsung otomatis Islam. Kalau Yahudi kan beda ya. Jadi gini, kalau kita menjadi Judaism, mau nggak mau kita harus tinggal di Israel. Dan kita sudah menjadi bangsa Israel. Harus gitu ya? Harus gitu. Tapi kan sekarang banyak nih orang yang udah Judaism tapi masih tinggal di Indonesia. Diaspora di Indonesia. Kan kalau istilah Judaism itu yang tinggal di luar Israel disebut diaspora. Tetapi kalau dia udah Jewish ya dia mau nggak mau harus ke tanah Israel. Karena dia sudah jadi bangsa Israel. Orang convert itu dia udah jadi bangsa Israel. Nah kayak gitu. Tetapi proses seperti itu lama. Harus diputuskan di pengadilan itu. Iya, namanya Bedin. Ada yang namanya Bedin. Kalau di Asia di sini ada yang di Singapura, yang paling besar di Sydney. Nah, jadi harus prosesnya lama. Dan ketika ada rabi berkata, ketika ada pertanyaan tadi Pak Edi terkait dengan Islam, terus aku berpikir, kenapa aku nggak ke Islam? Kan gitu. Dan akhirnya aku ke Islam karena Islam di sana diajarkan terkait dengan Tuhan yang sama juga gitu, mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama yang diajarkan para rabi. Musa mengajarkan Sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yesus mengajarkan Markus 12 ayat 29, Fayaan utu Yesua Arizona Lechol Mitzvot Sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Jadi semua para nabi tetap ngajarinya satu gitu. Tuhan. Nah, baginda Rasulullah itu kan nabi untuk seluruh umat. Ya sebagai manusia yang saya diberi logika untuk berpikir, ya saya mengikuti baginda Rasulullah sebagai pemimpin saya. Atau karena di Yahudi itu kan kalau orang yang bukan berdarah Yahudi mau convert ke sana kan mungkin susah di situ. Benar. Harus proses Pak. Proses kemudian orang rabi biasanya ya yang di luar darah Yahudi malah menyuruh mereka masuk Islam. Benar. Malah dibilang begini, ngapain kok ke Judaism? Terus ada yang kamu dulunya apa? Islam. Loh, Islam udah benar. Oh gitu. Kenapa harus kok kamu convert ke Judaism? Masalahnya gini Pak Edi. Kalau ada rabi, tanggung jawabnya besar. Kalau ada orang convert, terus habis gitu orang itu udah convert bikin dosa, yang salah rabinya. Oh. Jadi kayak beban itu gitu ya. Belum lagi menjalankan 613 mitzvot itu ya, itu yang berat ya. Apalagi hidup bukan di kalangan orang Yahudi. Padahal di situ ada beberapa ibadah yang mengharuskan kita full. Ada yang libur, bahkan libur 1 bulan. Bahkan setiap Sabtu kita nggak boleh kerja sama sekali di hari Sabat. Dan itu kalau tinggal tidak di negara Israel akan kesulitan. Belum lagi soal makanan. Harus kosher. Padahal untuk menemukan makanan kosher itu bukan halal ya. Kosernya orang Yahudi dengan halalnya orang Islam beda ini. Beda. Kosher di sini itu ada beberapa persyaratan yang sangat ketat itu ya. Itu masuk di kasrut Pak ini. Ada konsep tahor dan tambi. Untuk masalah garam aja nggak sembarangan. Harus yang benar-benar kosher.
terus gelas untuk minum, segala macam harus koser. Daging, roti, makanan, apalagi makanan hewan, aduh tambah susah lagi. Yang menyembelih ini harus rabi ini. Itulah sebabnya kita menemukan beberapa pendeta yang biasanya setelah mendapatkan pendidikan di Yerusalem, kemudian ketemu dengan Rabi Tovia, sepulang dari sana mereka dikasih dua pilihan biasanya. Dia biasanya nggak mau balik ke Kristen lagi. Nggak. Ada yang milih agnostik atau masuk Islam. Kalau masuk Yahudi kan susah tadi prosesnya, dan itu harus dicari nasabnya segala macam itu, punya darah Yahudi atau tidak. Dan Yahudi, orang-orang Rabi Yahudi selalu mengusulkan masuk Islam saja. Iya. Ada istilahnya apa itu, hukum dari Bani Nuh ya. Iya, itu namanya Sefa Miswot Beni Noah. Bani Noah. Secara otomatis Islam udah secara langsung udah ngajarin Sefa Miswot Beni Noah. Berarti Islam itu lebih bisa diterima ya akhirnya. Bisa ya? Diterima. Daripada kamu susah masuk Yahudi, wes masuk Islam saja. Tetapi kenapa mereka tidak mengusulkan ke Kristen ya? Para rabi ini ya. Itu pertanyaan menarik itu. Pernah saya nonton acaranya Rabi Yakob Baruk. Ya. Semacam kayak Q&A, pertanyaan dan jawaban. Bahkan Rabi Yakob sendiri bilang, dosa yang paling parah itu dalam tanda kutip idolatry atau avodazara, itu penyembahan kepada manusia. Nah, masalahnya di situ. Semua rabi sepakat, siapapun yang menyembah manusia itu masuk ke dalam kategori idolatry atau avodazara. Terkait dengan kekristenan, Rabi Tovia Singer juga sering menarasikan bahwa kekristenan itu lebih identik ke avodazara. Kita tahu kan, sering nonton di channelnya Rabi Tovia Singer. Makanya ketika Rabi Yakob Baruk bernarasi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mitzrayim, itu bukan Yesus, katanya gitu. Itu Tuhan Allah Israel. Kenapa? Karena dalam Torah ada satu narasi, Lo Israel. Allah itu bukan manusia, apalagi putra manusia gitu. Makanya praktisi Judaism tidak bisa menerima konsep pola pikir Kristen dengan menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu avodazara. Di dalam mindsetnya Judaism. Seperti itu Pak Edi. Jadi konsep ketuhanan di dalam Islam sebetulnya mereka menerima ya. Tetapi hanya di faktor kenabian mereka kadang-kadang belum menerima Nabi Muhammad ini. Iya, jadi begini. Kenapa praktisi Judaism tidak bisa menerima baginda Rasulullah sebagai nabi? Satu, baginda Rasulullah bukan orang Israel. Makanya nggak diterima kenabiannya. Tetapi mereka menarasikan baginda Rasulullah itu nabi di luar Israel. Sama halnya dengan kejadian Bileam. Bileam itu nabi, tetapi tidak masuk ke dalam nabi yang di bangsa Israel. Dari kelompok Israel. Tetapi nabi untuk bangsa di luar Israel. Nah itu sama kayak baginda Rasulullah. Mereka menarasikan seperti itu. Dan itu ada di dalam literatur mereka, namanya Melachim ul Milchamot. Jadi baginda Rasulullah itu disebut dengan kode etik Yismail. Jadi di situ ada narasi di dalam Melachim ul Milchamot yang dikodifikasi sama Rabbi Moshe ben Maimon, bahwa Yismail atau baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang mempromosikan satu Tuhan. Itu ada dalam literaturnya Judaism, namanya Melachim ul Milchamot. Chapter yang ke-11 kalau nggak salah. Ada itu. Berarti mereka mengakui bahwa ini memang untuk khusus umat di luar Yahudi. Berarti sebetulnya mereka mengakui sebetulnya kenabian Nabi Muhammad, cuman karena dia berdarah Yahudi tidak mau masuk Islam gitu saja biasanya ya. Karena baginda Rasulullah bukan Jewish, mereka nggak menerima. Tidak mau menerima itu. Tapi untuk keselamatan umat di luar Yahudi mereka mengakui. Gitu. Makanya setelah mereka biasanya belajar ke Yahudi, memperdalam kitab Perjanjian Lama, tanah gitu, sepulangnya mereka dianjurkan masuk Islam. Masuk Islam. Masya Allah ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian,
diskusi yang sangat menarik ini dari Mas Umar ya. Dulu namanya Mas Valen. Beliau mengkaji kitab luar biasa, pintar bahasa Ibrani juga dari agama Kristen, kemudian masuk ke Mesianik, kemudian masuk ke Yahudi, dan terakhir memilih Islam. Masya Allah, doakan beliau tetap istiqomah ya, karena mu'alafnya barusan dan belum 1 tahun. Kemarin dimu'alafkan oleh Ustadz Menahem Ali di Masjid Al-Akbar ya. Ya, Masjid Al-Akbar. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa dukung pembangunan pondok pesantren kita di Jombang. Kemarin kita sudah ke sana, sudah alhamdulillah sudah hampir jadi ya. Granitnya juga sudah dipasang, dan insya Allah pada besok hari Idul Kurban, insya Allah akan kita menyembelih kurban di sana bersama dengan sholat Idul Adha pertama kali sekaligus pembukaan. Insya Allah doakan ya. Dan untuk para donatur, untuk para pemirsa yang ingin menyumbangkan, mungkin menyumbangkan ternaknya atau mau berkorban di yayasan kami, silahkan. Kami masih menerima sumbangan yang akan kita korbankan nanti di masjid kita yang baru. Masjid di Wonosalam Jombang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana ya. Lokasinya terpencil di atas bukit, dan masyarakat di sana membutuhkan masjid untuk tempat sholat, tempat sholat Jumat dan sebagainya. Dan alhamdulillah para donatur dari pemirsa ini sudah banyak yang menyumbang kepada kami, sehingga pembangunan saat ini dikebut ya, dikebut. Kemudian kalau kemarin saya lihat tempat toilet, tempat wudhu juga sudah dicor atasnya. Kemudian kita juga akan menarik air untuk wudhu itu dari sumbernya itu sejauh 2,5 km, dan itu kita membutuhkan pipa sekitar 700 pipa. Dan di saat kita menarik itu kita harus membangun tandon juga yang ukurannya 6 meter kali 12 meter. Dan alhamdulillah berkat donatur semua kita bisa membelanjakan. Insya Allah kita akan segera pasang pipa-pipa tersebut, dan air wudhu itu bisa dipakai secepatnya saat besok sholat Idul Adha. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin menyumbang, baik itu untuk pembangunan masjid atau menyumbangkan yang ingin berkorban ya, menyumbangkan korban kambing atau sapi, bisa dikirim ke rekening kami di rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111888991. Sekali lagi, di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan untuk para donatur sekalian, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mas Umar, mungkin mau closing, silakan. Ya, oke. Buat para Ikhwan Villa, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan closing statement saya, kiranya Ikhwan Villa tetap istiqomah di dalam Islam sampai kita dipertemukan di surganya Allah. Amin. Udah, itu aja Pak Idi. Gitu aja. Singkat. Jadi sekali lagi doakan ya, Mas Umar ini tetap istiqomah, selalu diberikan kekuatan dan selalu diberikan kemudahan dalam berdakwah. Ini beliau sekarang rajin berdakwah ini untuk mengajak orang masuk Islam ya. Luar biasa, ilmunya sangat banyak. Ini beberapa kali nanti kita undang, bisa menceritakan lebih banyak ilmunya lagi di sini ya. Siapa sangka ya, dulu ini kita selalu bermusuhan, berdebat. Iya. Akhirnya sekarang jadi teman seagama dengan kita. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaatnya pada pertemuan malam hari ini. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.